Nurul Azkia, Ian Arianti, Alvin Prasetyo, Yusuf. Iya, bagus. Jadi sebelum kita langsung memulai pelajaran, mari kita bertepuk pramuka terlebih dahulu agar kita tetap semangat dalam belajar. Baik, di sini Ibu akan memimpin. Kita mulai. Tepuk pramuka. Sekali lagi tepuk pramuka. Pintar. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan sebelum memulai pelajaran. Di sini Ibu akan menyuruh kalian membaca buku terlebih dahulu. Silakan pegang buku bacaan kalian. Buka lalu dibaca. Baiklah anak-anak, di sini waktu membaca kita sudah selesai. Silakan bukunya disimpan kembali ke dalam kolom meja. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi belajar kita hari ini. Adapun materi belajar kita pada pagi hari ini yaitu tentang cahaya. Siapa yang tahu apa itu cahaya? Cahaya apa lagi? Cahaya lampu. Iya, selain cahaya lampu, apalagi yang menghasilkan sumber dari cahaya? Api. Iya, HP. iya HP. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Jadi apabila anak-anak melihat benda yang bisa menghasilkan cahaya, berarti benda tersebut adalah sumber dari cahaya itu sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat dari cahaya. Yang pertama, sifat merambat lurus. Yang kedua, dapat dibiaskan. Yang ketiga, menembus benda bening. Yang keempat, dapat dipantulkan. Dan yang kelima, dapat diuraikan. Di sini Ibu menyimpulkan dua contoh dari sifat-sifat cahaya. Jadi di sini Ibu akan memulai dengan cahaya merambat lurus. Jadi kita akan melakukan uji coba. Yang pertama, Mbak Messi masuk. Silakan melihat apakah ini menunjukkan cahaya yang merambat lurus atau tidak. Jadi apakah Mbak Messi melihat ini dengan lurus? Apakah tembus cahaya lilin ini dengan penampakan yang dilihat? Jelas? Benda secara lurus itu yang dinamakan cahaya merambat lurus. Dan yang kedua, kita akan memulai contoh cahaya yang dapat menembus benda bening.
Di sini ibu sudah menyiapkan air dengan 1 buah gelas, lalu dimasukkan pensil ini ke dalam gelas. Apakah benda atau pensil ini masih tetap nampak atau masih dapat dilihat oleh kalian? Masih. Jadi inilah yang dimaksud dengan cahaya yang dapat menembus benda bening. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, kita lanjut kepada dampak polusi cahaya. Adapun dampak dari polusi cahaya itu cahaya dipantulkan ke bumi akibat awan tebal. Cahaya terus ke atas, seperti contohnya lampu ini. Cahaya yang diperlukan adalah ke bawah, namun menimbulkan polusi dari cahaya yang dapat masuk langsung dan tembus langsung ke suatu tempat, misalnya rumah ini. Karena rumah ini menggunakan kaca, ya, atau disebut juga dengan menembus benda bening. Polusi cahaya. Setiap efek buruk dari pencahayaan buatan, penyebabnya yaitu langit dengan selubung sinar. Yang kedua, silau. Yang ketiga, cahaya yang menerobos langsung ke dalam suatu tempat seperti rumah ini. Yang keempat, cahaya yang dapat menyebar, seperti contohnya ini. Kalian bisa pahami? Yang bagian keduanya yaitu tentang dampak dari polusi cahaya, yaitu berkurangnya kemampuan melihat benda langit di malam hari. Yang kedua, gangguan siklus istirahat malam. Yang ketiga, gangguan pada binatang malam. Jadi di dalam pencahayaan juga terdapat manfaat dari cahaya. Adapun manfaat cahaya yaitu sumber energi cahaya dari matahari adalah sumber yang sangat dibutuhkan di dalam bumi ini karena bisa menghasilkan arus listrik. Contohnya sumber energi pembangkit listrik. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D. Yang ketiga, matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya yang dapat membantu proses fotosintesis. Yang keempat, mengeringkan benda yang basah, seperti mengeringkan pakaian yang telah kita cuci. Yang kelima, membantu proses pembuatan garam. Jadi, orang-orang yang membuat garam membutuhkan cahaya matahari agar garamnya terlihat bagus. Adapun manfaat lain dari cahaya tersebut yaitu dapat menerangi bumi. Apabila cahaya matahari tidak ada di bumi, maka bumi ini akan gelap. Yang kedua, menembus terjadinya siang dan malam. Apabila cahaya matahari tidak ada, berarti akan ada malam, tidak akan ada siangnya. Yang ketiga, terjadinya siklus perputaran air. Siklus perputaran air ini yaitu air yang berada di sungai diserap oleh matahari. Matahari akan mengantarkannya ke dalam awan dan awan akan menurunkannya sebagai air hujan dan jatuh kembali ke dalam bumi. Yang keempat, berperan dalam proses terjadinya awan, seperti yang sudah dijelaskan di bagian yang keempat. Yang kelima, berperan dalam proses fotosintesis. Cahaya diperlukan juga oleh tumbuh-tumbuhan, bukan saja oleh makhluk hidup seperti manusia, tetapi makhluk hidup seperti tumbuhan juga memerlukan cahaya. Yang keenam, yaitu sumber energi pada panel surya. Panel surya ini adalah tenaga sinar matahari yang bisa membantu kita dalam proses pembangkitan energi listrik. Jadi siapa di sini yang akan bertanya apabila tidak mengerti? Siapa yang ingin bertanya? Bagian terlebih dahulu. Silakan bagian, apa yang ingin ditanyakan? Kenapa bunga memerlukan cahaya matahari? Ya, kenapa bunga memerlukan cahaya matahari? Ya, itu. Bunga memerlukan cahaya matahari agar dia dapat tumbuh dan segar. Karena jika tidak ada cahaya matahari, maka bunga tersebut akan layu. Begitupun manusia juga membutuhkan cahaya matahari. Apabila dia melakukan aktivitas olahraga, dia akan mendapatkan vitamin D. Begitu juga dengan matahari, dia ingin tumbuh segar seperti manusia. Karena tumbuhan juga makhluk hidup. Dampak dari cahaya lampu. Ya, terima kasih Mbak Mei. Apa dampak dari cahaya lampu? Cahaya lampu pasti sangat erat kaitannya dengan
kita semua. Jadi siapa yang punya atau mempunyai lampu di dalam rumah? Pasti semuanya punya kan? Iya, punya semua. Pasti di dalam rumah tersebut apabila malam hari kita akan menyalakan lampu. Tapi jika kita tidur dalam keadaan lampu menyala, kita akan terkena obesitas atau kita gendut karena efek dari lampu itu. Jadi apabila kita ingin tidur di malam hari, sebaiknya lampu itu kita matikan. Atau bisa kita menggunakan lampu yang berwarna merah agak kegelapan itu. Paham? Jadi apabila kita menghidupkan lampu pada saat malam hari ingin tidur, kita akan mendapatkan akibat, bisa mengakibatkan kanker. Jadi apabila ingin tidur, sebaiknya kita harus mematikan lampu terlebih dahulu. Jadi bisa dipahami? Bisa. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan pembagian kelompok. Jadi di sini kita akan membagi ke dalam 2 kelompok. Jadi di sini Ibu akan mempersilakan setiap kelompok untuk maju menampilkan hasil dari diskusi kalian. Baik, kita akan maju untuk kelompok 1 yaitu Mbak Messi dan Mbak Kian. Silakan membacakan hasil dari diskusi kalian berdua. Jadi kesimpulannya, lampu harus dimatikan jika hendak tidur. Dan tumbuhan memerlukan matahari untuk bertahan hidup. Baik, terima kasih, itu kesimpulan dari pendiskusi kelompok 1. Terima kasih, tepuk tangan. Kita lanjut dari hasil diskusi kelompok 2. Silakan masuk Mbak Ian, Mas Alvin, dan Mas Yusuf. Baca. Jadi api lampu dan cahaya menghasilkan cahaya dan dapat serta memanfaatkannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke dalam tempat duduk kalian. Baiklah, kita sudah sampai ke ujung pembahasan materi kita hari ini. Jadi Ibu akan menutup materi kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di sini kita akan menutup sekolah kita atau pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Jadi Mbak Kian silakan maju untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, mari berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Kian, akan kembali ke tempat duduk. Jadi buku dan segala aktivitas kalian taruh ke dalam kolom meja kalian dan kita akan pulang. Silakan maju satu-satu untuk pulang. Jadi dimulai dari Mbak Messi.